Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farel Falevi dari kelas 12-2, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses ketika sel menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel dibagi menjadi dua jenis, yaitu amitosis. Sebenarnya tiga. Maaf, ini ada salah. Amitosis, mitosis, dan meiosis. Mitosis. Pertama itu adalah fase interfase. Yang dimana fase interfase merupakan fase terpanjang dalam siklus sel dan terjadi sebelum sel memasuki fase mitosis. Atau yang dimaksud mitosis. Fase interfase ini dibagi menjadi tiga. Pertama itu G1. Pada fase ini sel mengalami pertumbuhan yang cepat, memperbesar ukurannya, dan melakukan sintesis protein serta organel yang diperlukan untuk fungsi normal sel. Sel juga mempersiapkan diri untuk replikasi DNA. Pada sel ini, sel menjalankan tugas spesifiknya, seperti menjalankan metabolisme, perbaikan, dan fungsi normal lainnya. Jika sel tidak akan membelah lebih lanjut, ia akan memasuki fase G0, di mana ia istirahat dari siklus pembelahan. Yang kedua adalah dari tiga submetafase ini adalah sintesis. Di fase ini, DNA direplikasi sehingga setiap kromosom terdiri dari dua kromatid saudara yang identik. Jumlah materi genetik sel digandakan, tetapi jumlah kromosomnya masih tetap. Sentriol, struktur yang terlibat dalam pembelahan sel, juga mulai menggandakan diri untuk persiapan pembelahan. Yang terakhir pada pembelahan proses interfase ini, itu adalah G2. Pada fase ini, sel melanjutkan pertumbuhannya dan menyelesaikan produksi protein serta organel yang diperlukan untuk mitosis. Sel juga memeriksa DNA yang telah direplikasi untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kesalahan. Jika ditemukan kerusakan DNA, sel bisa memperbaiki sebelum masuk ke fase mitosis. Canggih, bukan? Fase ini adalah tahap terakhir sebelum masuk sel mitosis. Pada fase mitosis yang pertama di sini, mungkin kalau dilihat di gambar di sini yang kedua, itu adalah profase. Kromatin, materi genetik yang berbentuk panjang dan tipis, memadat menjadi kromosom. Jadi kromatin itu seperti ular dan memadat menjadi kromosom yang dapat terlihat jelas. Setiap kromosom terdiri dua kromatid saudara yang terikat di sentromer. Nukleus itu inti sel yang terlibat dalam produksi ribosom menghilang dan membran inti mulai hancur. Sentriol bergerak menuju kutub yang berlawanan di sel dan mulai membentuk benang-benang spindel yang akan memisahkan kromosom. Yang kedua adalah metafase. Semua kromosom tersusun rapi di sepanjang lempeng metafase di tengah sel. Pada tahap ini, benang-benang spindel sudah sepenuhnya terhubung ke sentromer. Masing-masing kromosom memastikan bahwa setiap kromatid saudara akan dipisahkan secara merata. Yang ketiga adalah anafase. Kromatid saudara mulai dipisahkan satu sama lain dan ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawan dari sel. Sentromer yang terbelah dan masing-masing kromatid sekarang menjadi kromosom tersendiri. Kromosom yang sudah dipisahkan ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Yang keempat ada telofase. Kromosom yang sudah tiba-tiba di kutub mulai memanjang dan berubah kembali menjadi kromatid. Membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar 2 set kromosom, menciptakan 2 inti yang identik. Nukleus mulai muncul kembali dalam inti baru. Benang spindel mulai menghilang. Di sini yang terakhir adalah sel anakan.
di mana kita bisa lihat sudah ada 2 sel baru. Selanjutnya di sini ada proses meiosis, di mana meiosis ini akan cukup panjang, di mana ada 2 fase dari meiosis ini. Yang pertama adalah pembelahan sel meiosis 1. Di sini ada profase, interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 1, kromosom homolog berpasangan. Sinapsis dan pertukaran materi genetik terjadi. Pada metafase 1, pasangan kromosom homolog berbaris di lempeng metafase. Ada anafase 2, pada anafase 1, maaf. Kromosom homolog ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Pada telofase 1, terbentuk 2 sel anak dengan setengah jumlah kromosom, namun masih dalam bentuk kromatid ganda. Yang kedua adalah pada proses pembelahan meiosis 2, profase 2, kromosom kembali memadat dan spindel terbentuk di kedua sel anak. Pada metafase 2, kromosom berbaris di tengah sel. Pada anafase 2, kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan. Pada telofase 2, kromosom mulai terurai dan inti baru terbentuk di sekitar sel kromosom di tiap sel anak. Dan apa sih kalau dilihat ini perbedaan mitosis dengan meiosis? Yang pertama dari tujuan. Mitosis bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan. Serta kalau meiosis itu pembentukan sel gamet atau sel yang bisa dikenal sel kelamin. Terus jumlah pembelahan. Mitosis itu sekali, meiosis itu 2 kali. Jumlah sel anak juga banyakkan meiosis yaitu 4 sel anak, sementara mitosis cuma bisa 2 anak. Jumlah kromosom. Mitosis diploid sama dengan sel induk. Meiosis itu haploid, setengah dari sel induk. Variasi genetik. Secara variasi genetik, meiosis lebih unggul karena ada pertukaran genetik crossover. Sementara meiosis tidak ada, dia identik dengan sel induk. Serta kalau kalian tahu, sel mitosis itu sel somatik, tubuh. Meiosis itu adalah sel gamet, reproduksi. Dan pada pembelahannya sendiri, pembelahan kromosom, kromatid saudara terpisah pada mitosis, kromatid saudara terpisah di anafase. Pada meiosis, kromosom homolog terpisah di anafase 1. Kromatid saudara di anafase 2. Itulah sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, penjelasan yang bisa saya sampaikan dari saya, Muhammad Farel Falevi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.